Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya memasuki bulan Desember, kita sudah mempunyai cukup banyak rencana, terutama nanti di sekitar akhir tahun ataupun juga awal tahun. Barangkali kita mau mengikuti atau mengadakan reuni, mungkin juga kita akan mudik, bahkan juga rangkaian perjalanan wisata sudah kita rencanakan. Tapi khusus untuk tahun ini, kita dihadapkan dengan cukup banyak peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi, Menteri Agama juga mengeluarkan surat edaran, dan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID pun juga sama halnya. Lalu dari beberapa ketentuan dan peraturan itu, kita diharapkan dengan beberapa hal yang mau tidak mau membuat nanti kita berpikir ulang. Larangan cuti bagi pegawai negeri ataupun juga pegawai swasta lainnya, ketentuan perjalanan atau bahkan juga karantina yang lebih berat daripada sebelumnya, penutupan tempat-tempat wisata tertentu yang barangkali mau kita tuju di sana. Dan sekarang ini juga munculnya varian baru yang disebut dengan Omikron, mulai masuk ke beberapa negara dan konon katanya lebih menular daripada varian yang sebelumnya. Lalu dari situ mungkin kita memikirkan, berarti saya harus membatalkan rencana-rencana tadi, atau mungkin juga saya harus mengubah rencana tadi. Dan semoga yang terakhir tidak terjadi, kita nekat dan tidak peduli dengan semuanya itu. Itu menyangkut kondisi kita yang sekarang ini. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru? Kalau kita berbicara secara lahiriah, barangkali kita pun akan mengalami kekecewaan di sana. Tapi kalau kita melihatnya secara rohaniah, tentu kita tidak harus terpengaruh dengan semuanya itu. Kita disiapkan dengan tema sebagaimana terpampang dalam banner di depan Anda sekalian, tema dari panitia Natal tahun ini, dengan sukacita menantikan hadirnya Sang Sahabat. Dari tema itu sendiri seharusnya tidak mengubah sikap hati kita untuk menantikan, menyambut dengan penuh sukacita. Tentu kalau kita pun juga melakukan persiapan batin dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita. Kita diingatkan di dalam bacaan Injil hari ini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Atau dalam bait pengantar Injil kurang lebih hampir sama, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Maka setelah kita mendengarkan beberapa bacaan tadi, mari kita mencoba melihat persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada dalam suasana penuh sukacita itu. Kita melihat beberapa di antaranya. Dalam bacaan pertama, yang juga dilihat dalam bacaan Injil, nadanya kurang lebih hampir sama. Kita diajak untuk menimbun, meratakan, dan kemudian meluruskan. Bunyinya dalam bacaan Injil, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Apa yang harus kita timbun? Yang harus kita timbun tentunya adalah kekurangan-kekurangan kita, kerapuan-kerapuan kita, perasaan rendah diri yang berlebihan, bukan perasaan tinggi hati. Itu semua yang harus kita timbun. Apa yang harus kita ratakan? Yang kita ratakan adalah kesombongan-kesombongan kita. Entah karena kita merasa mempunyai harta, merasa mempunyai jabatan, mempunyai gelar yang banyak atau panjang. Lalu apa yang harus kita luruskan? Yang kita luruskan ketidakjujuran kita, ketidaksetiaan kita, ketidaktulusan kita,
dalam sikap, dalam perbuatan kita selama ini. Itu hal pertama yang perlu kita rencanakan, kita usahakan, menimbun, meratakan, meluruskan. Yang kedua, melalui bacaan hari ini pun kita juga diingatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat itu juga persiapan yang harus kita lakukan. Kembali mendekatkan diri, mendekatkan hati kita, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama. Apa yang harus kita lakukan di sana? Tentu kita melihat kembali pengalaman dan perjalanan selama ini untuk membuka kembali, membongkar kembali kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini. Kita melihat lagi ke belakang segala kelemahan kita, kelalaian kita, kesalahan dan dosa-dosa kita. Lalu kemudian membangun suatu tekad dan niat, melakukan perubahan dalam sikap kita, perubahan dalam pikiran kita, perubahan dalam tindakan kita. Ada yang kemudian wujud nyatanya kemudian dibaptis atau diterima dalam gereja Katolik. Itu yang juga nanti akan kita lakukan. Dan terpaksa hanya bagi sebagian orang menerima sakramen tobat, karena dengan kondisi yang sekarang tidak memungkinkan seperti biasanya. Tapi silahkan, nanti kalau yang merasa betul-betul memerlukan langsung menghubungi kami, pasti kami pun menyediakan waktu di sana. Itu yang kedua, pertobatan menjadi penting. Lalu dalam bacaan kedua di sana Rasul Paulus juga menyampaikan dalam doanya kepada jemaat di Filipi demikian. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita dipanggil untuk menempuh kehidupan yang suci, kehidupan yang tidak bercela, kehidupan yang tidak bercacat. Kita tinggalkan luka dan derita yang kita lalui selama ini. Kita berusaha dengan sekuat tenaga memilih apa yang baik, bahkan yang terbaik untuk kehidupan kita, dan pastinya juga mempertahankan dan menyempurnakan kekudusan yang sudah kita perjuangkan selama ini. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, inilah yang kita lakukan selama masa Advent. Kita sudah memasuki minggu yang kedua, tentu dengan suatu harapan menghasilkan buah yang baik, supaya seperti dari dalam seruan tobat, agar kita tidak ditebang dan kemudian dibuang ke dalam api, tapi kemudian malahan kita menuai dengan penuh sorak-sorai, sebagaimana disampaikan dalam Mazmur yang juga tadi kita ulang. Dan kita mendapatkan kekuatan, tadi kita dengarkan dalam Mazmur tanggapan, atau kita ucapkan dalam Mazmur tanggapan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan sudah dan akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Maka dari situ seharusnya kita berhenti meratapi masa lalu, bersiap untuk merayakan masa depan, karena Allah yang memulai pekerjaan baik, Ia pula yang akan meneruskan sampai kemudian selesai. Asal kita juga berusaha, kita mau bekerja sama dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.